ulumihi darin. Di ciri-ciri kecil, tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang sudah terjadi, kita sudah sampai di nomor 46, 47, 48, 49 ketika orang-orang mulai menghalalkan yang namanya zina, kain sutra untuk laki-laki, minuman keras, dan juga alat-alat musik secara berlebihan. Kemarin sudah sempat kita bahas 4 masalah ini menjadi satu fenomena yang hampir-hampir terjadi di masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menyuarakan bahwasanya perilaku tersebut adalah perilaku yang terlarang. Nah, makna istihlal sebagaimana yang kita katakan kemarin, apa artinya menganggap halal itu? Yang pertama, di halaman 89 nih sampeyan ono buku itu, i'tiqadu hilli hadhil umur wa annaha laysat haraman. Banyak orang yang mulai menganggap keempat perkara ini termasuk perkara yang halal. Yang namanya zina itu sekarang sudah mulai marak anggapan bahwasanya zina itu bukan perkara yang haram. Terutama nek dilakukan atas dasar suka sama suka. Itu bukan zina, katanya seperti itu. Ini kan naudzubillah min dzalik ya. Begitu pula dengan harir dan khomer. Ya, apalagi mohon maaf ini mungkin nanti akan mengenai beberapa pihak, orang-orang pemuda-pemuda yang belum nikah tapi sudah memiliki pemasukan yang cukup banyak dari hasil dodolan, bekerja mencari ikan dan lain sebagainya. Itu kan seolah-olah khomer itu halal, ditenggak tiap hari, ya kan? Begitu pula dengan al-ma'azif, ini yang kasusnya sekarang ini lagi seru perdebatan antara salah seorang kiai sekaligus sesepuh bahsul masail dari saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama yang mengharamkan son harek itu. Panas sampai sekarang, ya. Jarang-jarang yang kemudian ada yang berani menyuarakan seperti itu kan, dan menjadi viral itu. Kita ada beberapa orang yang menyuarakan juga, cuman memang skopnya tidak terus kemudian menjadi viral seperti beliau. Dan alhamdulillah akhirnya banyak yang terbuka meskipun lebih banyak yang masih tertutup seperti itu. Nah, apalagi pengusaha-pengusaha yang punya, nah itu ya. Menganggap itu semuanya halal, ya. Bahkan terus kemudian ulama-ulama kita dicaci maki, dipersekusi, dihina dan lain sebagainya dengan berbagai macam kata-kata lah. Bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kotor yang seharusnya itu tidak keluar lah dari bangsa yang katanya mayoritas penduduknya Islam, ya. Padahal kita sebagaimana yang dulu awal-awal ini Mas Yoga ini generasi awal yang ikut ngaji sorban. Salah satu hal yang selalu kita ingatkan adalah bahwasanya luhumal ulama itu masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Ono uwong wani mangan dagingnya ulama dalam artian mencaci maki, menghina, menyepelekan dan lain sebagainya. Wah, bakalan kena racun wong itu. Mati nelek istah. Seperti itu. Saman titeni ae. Kalau ada orang wani ngelunjak barek ulama gitu ya, yang dia benar-benar ulama, ya, tidak hanya sekedar mubalik, tidak hanya sekedar orang yang pintar berdakwah, enggak, tapi dia benar-benar orang yang alim, tahu urusan agama, entah itu sedikit, entah itu banyak, sehingga dia dijadikan rujukan bagi masyarakat. Kok dihina-hina, ya kan? Kok dicaci maki? Hati-hati. Makanya kita sejak awal sudah tegaskan kepada sampeyan semuanya, terutama ini generasi-generasi awal sorban ya, itu berbeda seperti apapun dengan seorang ulama, jangan pernah mencaci maki, ya. Tunjukkan, tidak apa-apa nek misalnya pendapat kita berseberangan dengan mereka, tapi adabnya harus tetap dijaga, seperti itu. Saya tidak setuju Ustadz, ngapunten, tanpa harus mengurangi rasa hormat kita kepada panjenengan. Kayak begitu. Kita memilih untuk berbeda dengan panjenengan. Seperti itu. Bukan terus kemudian sampai menggunakan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Nah, yang banyak itu gini, son horek diharamkan, korupsi kok nggak ada yang berani mengatakan haram gitu. Ini kan akalnya udah nggak dipakai ini. Ya, makanya terus kemudian muncul satu data
ternyata SDM-nya Jawa Timur itu adalah salah satu dari 7 SDM yang rendah di Indonesia. Dengan tingkat SDM itu 74, sekian. Muncul begitu. Oh, akhirnya kan dijadikan santapan bagi orang banyak. Oh, pantas SDM rendah gitu. Yang namanya korupsi itu tidak perlu diharamkan, orang sudah tahu bahwasanya itu haram, itu maklum minad din bid-darurah itu. Jadi perkara yang aksiomatik. Aksiomatik itu begini. Sing nek gak dikandani pun cacili iku wis ngerti gitu loh. Kayak dene misalnya zina itu haram atau enggak? Haram. Perlu keluar fatwa enggak kalau zina itu haram? Wes enggak perlu. Kok keluar fatwa? Itu orang sudah ngerti semuanya. Bocah cilik lo TK, insyaallah ngerti zina itu haram. Begitu. Jadi tidak perlu dikeluarkan fatwa pun dia sudah haram gitu loh. Nah, masalahnya ini koyok permasalahan-permasalahan yang kita katakan tadi itu ada sebagian kalangan yang menganggapnya sebagai perkara yang halal, sehingga perlu dikeluarkan penegasan entah melalui fatwa, entah melalui kajian-kajian yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, i'tiyadu fi'liha wa intisyariha bainan nas. Merebak dan menyebarnya perbuatan-perbuatan tersebut, zina, minum-minuman keras, alat-alat musik, itu menyebar hatta tusbiha la tunkiruha al-alsun walal qulub. Sehingga saking biasanya orang itu melihat perzinaan, orang itu melihat wong mendem, orang itu melihat musik yang terus kemudian tidak diberi batasan sama sekali, orang menganggapnya biasa. Karena salah satu hal yang dulu juga pernah kita sampaikan di awal-awal, maksiat itu, kemungkaran itu ketika tidak ada yang menyuarakan bahwasanya dia itu maksiat, lama-kelamaan akan dianggap sebagai hal yang lazim, biasa terjadi. Coba misalnya, kenapa kasus yang balik lagi lah ke Sonorek misalnya, kenapa kok itu menjadi terus kemudian oleh masyarakat dianggap biasa? Ya karena sejak awal keluarnya tidak ada yang komen, atau ada yang komen tapi tidak di push, tidak di viralkan. Coba kalau misalkan sejak awal diviralkan, ya seperti kasus di kita ya. Kalau ini terjadi terus, maka suatu saat akan menjadi seperti kasusnya Sonorek itu. Apa itu? Tiap malam akhir Ramadan muncul festival tongklek, ya, di akhir-akhir Ramadan, yang membuat orang tidak lagi merasa nyaman melakukan iktikaf, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibiarkan terus bakalan ini. Termasuk agenda perayaan karnaval yang sebentar lagi bakalan terjadi di kita. Kalau tidak ada yang menyuarakan beberapa kemungkaran yang ada di dalamnya, itu akan dianggap biasa. Apalagi masyarakat kita juga turut menikmati. Itu yang jadi masalah. Koyo akhirnya terus kemudian tidak sholat, terus kemudian meninggalkan batasan-batasan yang sudah diberi. Kalau tidak ada yang menyuarakan, itu nanti pasti akan menjadi masalah. Makanya perlu nanti misalnya ada dari kita ya, atau teman-teman di sini, atau nanti kerjasama sama teman-teman FBH, terus kemudian menyuarakan masalah ini kepada sesepuh-sesepuh dan ditekan, dipush agar mereka itu bergerak, gitu loh. Karena kalau tidak dipush nanti akan menjadi wacana-wacana tok. Kalau dipush terus, insya Allah nanti sampai ada aksi selanjutnya. Misal tidak boleh menggunakan sound system yang kemudian diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak joget-joget di belakangnya, itu bisa. Ya kan? Wayai adzan, ayo nang podok sholat sik kabeh misalnya. Atau terus kemudian nanti dirubah waktunya dan lain sebagainya, itu harus ada yang menyuarakan. Nek tidak ada. Masalahnya kan kita ini begini. Yang jadi masalah itu begini, kita sering bekerja sendirian. Mergo gak ono sing digelem dijak kerja sama. Di Blimbing itu berat. Karena memang tidak ada ikatan, kecuali kalau terus kemudian dengan menggunakan nama MUI atau dengan menggunakan nama PRM Muhammadiyah memberikan blast informasi kepada semua khotib Jumat selama bulan Agustus wajib mengangkat masalah ini misalnya. Minimal masyarakat punya kesadaran. Dan mulai muncul pembicaraan tentang masalah ini. Kayak begitu. Nggak cukup dengan itu. Kalau ada pengajian, ayo diisi dengan masalah ini. Kemudian koordinasi dengan ketua RT, ketua RW. Seperti itu. Koordinasi dengan Pak Lurah. Piye caranya? Koordinasi dengan tokoh-tokoh. Seperti itu. Kalau di Brondong aslinya garis komunikasinya lebih enak kan? Kalau via masjid ya karena ada imam, ya kan? Itu bisa dimanfaatkan. Enak sekali itu. Tinggal imam memberikan instruksi, selesai itu. Semua masjid wajib. Seperti itu. Kalau enggak, nanti akan dianggap biasa.
tidak lagi diingkari baik oleh lisan, naudzubillah min dzalik, atine wis gak mengingkari blas. Bahkan terus kemudian ikut masuk merengsek ke situ, melu delok. Atau bahkan dipaksa jadi panitia. Ini Mas juga iki sing rawani, sekretaris RT jane. Masyaallah. Itu harus karena kalau enggak awak dhewe kabeh dijoli pertanggungjawaban nanti. Piye nek dijoli pertanggungjawaban. Lah apa sampeyan ngono kok meneng ae. Jadi lisan kita sudah sudah kaku, nggak bisa mengatakan lagi, hati kita juga tidak mengingkari. Akhirnya kita menjadi salah satu subjek yang melakukan itu, minimal menikmati. Ya, maka saya sudah mungkin udah 4 atau 5 tahun, nggak pernah delok sing jenenge karnavalan barang dan lain sebagainya itu. Minimal itu adalah bentuk pengingkaran saya ketika kemungkaran itu mulai saya ketahui. Awal-awal saya balik ke sini itu masih menikmati waktunya Covid itu, karena gak sampai terus kemudian jadi jam 5 rata-rata itu sudah selesai. Artinya saya husnudzon mereka setelah itu sholat minimal itu aja. Tapi sejak 2022 kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu mulai 2022 atau 2021 ketika Covid sudah mulai melandai, pertama kali yang saya tahu itu Tunggul. Saya pernah mengalami langsung kejebak untuk dengok itu sampai isya. Di situ mulai saya antipati dengan sing jenenge karnaval. Aku ngomong neng awakku dhewe, minimal ya Allah, ini adalah bentuk pengingkaran saya terhadap kemungkaran yang terjadi ini. Nek suara saya tidak didengarkan, minimal hati saya mengingkari. Saya ngomong gitu topis. Termasuk semua hal yang terkait dengan kegiatan Agustusan wis. Selama itu itu pertanyaan menarik itu. Piye nek awak dhewe gak ndelok tapi dodolan. Aslinya kita sudah tahu hukumnya kan. Aslinya kita sudah tahu hukumnya. Wis enggak usah dijabarkan hukumnya juga kita sudah tahu. Ya. Nah, itu kan sama dengan ketika terus kemudian kita menganggap itu adalah kemungkaran ya. Terus kemudian kita ikut berpartisipasi di situ sebagai apapun. Ya. Maka kadang-kala saya ketika melihat beberapa, mohon maaf ya, beberapa sosok yang saya kagumi terus kemudian terjun ke situ, ngatur dan lain sebagainya. Aduh, kok seperti ini gitu ya. Jadi, ya betul yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi ini. Fala yastasiruna suhurmataha athna fi'lihim hadza. Orang itu tidak merasa lagi bahwasanya itu adalah perbuatan kemungkaran, itu adalah perbuatan haram yang dilarang. Karena apa? Wis biasa. Sing sering saya contohkan itu begini. Sampeyan duwe tangga ya, wong wedok. Ayune pol-polan. Ketika pertama kali sampeyan pindah ke samping tanggane sampeyan sing wayu iki. Biasanya wong wedok ayu iki isu-isu mbah-mbah ketika mbah mipe umbahan nang ngarep omah nganggo hot pants, barek baju tidur tank top. Saya yakin saelek-eleke uang pasti akan mengingkari perbuatan tersebut. Minimal nutup moto, minimal ngancing omah, minimal. Tapi nek sampeyan gak berani menyuarakan bahwasanya itu adalah salah, minimal sampeyan mbak ngapunten, saestu ngapunten, nek medal niku ojo nganggo koyok ngono mbak. Minimal mengatakan seperti itu. Adat istiadatnya orang sini tidak seperti itu. Keluar ya menggunakan pakaian yang sopan. Ya, minimal seperti itu. Engko suwe-suwe, lama-kelamaan kita akan nganggap itu sebagai hal yang wajar. Bahkan suatu saat naudzubillah min dzalik, sampeyan bakalan menikmati. Endi biasanya nganggo tank top kok saiki nganggo jilbaban iki ceritane. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu, pasti seperti itu. Karena keseringan kita tidak mengingkari hal-hal tersebut, terus kemudian menjadi lazim, terjadi ya sudah. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang kita kemudian sensitivitasnya itu hilang sehingga tidak merasa bahwasanya itu perbuatan yang haram, perbuatan kemungkaran. Sampean buktikan sajalah, jangan buktikan saja. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqat waqat yatasahala adadun min buldanil muslimin al-yaum
ada sebagian dari negara-negara Islam hari ini yang menyepelekan bizina wal khamr, dengan masalah zina dan khamr. Ya, banyak wis nggak peduli. Termasuk negara yang kemarin kita katakan semacam Arab Saudi pun serepot untuk terus kemudian kontrol, terutama warga ekspatriat, orang-orang barat. Itu repot. Ya, fa asbahat duruz zina wa ta'aruf tuhma bismil qanun. Bahkan ada sebagian negara Islam itu yang ini lokalisasi itu dilegalkan. Ya, termasuk dulu. Saya tidak tahu apakah itu legal atau memang tidak bisa dibasmi. Dulu di Surabaya ada doli, di Bandung ada apa namanya? Saya lupa itu. Ya, Seritem. Ya, di Jogja ada juga itu. Hampir di tiap kota-kota besar itu ada dan namanya terkenal semuanya. Saya tidak tahu apakah itu legal atau terus kemudian memang dipusatkan di situ. Ya. Muncul negara-negara Islam ya. Kalau negara non Islam kita mah enggak usah komentar. Kalau negara Islam muncul terus kemudian itu dilegalkan, kayak ya di beberapa negara itu ada tempat khusus jual beli minuman keras. Ya, dan itu legal. Ya. Bahkan watas duru lil bagoya al mumtahanat az-zina bitaqat rasmiyah. Mereka mengeluarkan kartu khusus bagi para al-baghiyat itu, bagi para pekerja seks itu, ya. Bahkan terus kemudian tiap bulan diperiksa, dicek, khawatir dia kena AIDS. Itu kan menghabiskan anggaran. Ngapa seperti tiap bulan dilakukan seperti itu, terus dibubarin selesai, diharamkan selesai. Cuma nih karena sudah terbiasa. Amal khamru, adapun minuman keras, fabalagul amrul an bibaiha jiharon naharon, diperjualbelikan secara terang-terangan, dilakukan di siang hari. Ya, wa iqraru ba'did duwalil arabiyyah wal islamiyah at-tijarah biha fil aswaq, bahkan terus kemudian diperjualbelikan di pasar-pasar umum. Termasuk di Indonesia itu kalau ini Lamongan enggak ada perda tentang minuman keras. Sehingga samian mungkin bisa menemukan minuman keras nih mini market. Mendelokan ono. Ya, dan tidak ada satupun yang membicarakan tentang masalah ini. Ya. Sehingga betul katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al Ash'ari, la yashrobanna nasun min ummati al khamr. Suatu saat nanti menjelang hari kiamat, umatku ini akan meminum minuman keras. Yusammunaha bi ghairi ismiha, tapi dinamakan tidak dengan namanya. Bukan dengan khamr, bukan dengan ini, macam-macam jenenge. Bahkan namanya jenenge keren-keren. Ya. Wong kene jenenge toa. Bukan khamr itu, iki toa. Bukan khamr. Apa meneh? Topi miring. Wis. Iki duduk khamr, ini topi miring, Mas. Seperti itu. Kalau yang barat itu lebih keren lagi, ada gin, vodka, whisky, terus kemudian apa lagi itu? Picasso. Macam-macam. Masya Allah. Rum. Ya'zifu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat. Dan biasanya ya, yang namanya khamr itu terus kemudian dibarengi dengan nyanyian-nyanyian dan joget-joget. Itu lazim di mana-mana. Makanya ada satu teman itu yang Masya Allah pernah cerita ke saya sekitar berapa ya, 2 atau 3 pekan yang lalu. Dia itu dulu pemain organ tunggal, bahkan yang punya orkestranya, yang punya itu. Alhamdulillah, beliau mengatakan alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sering ikut ngaji. Akhirnya saya lepas itu. Loh, saya bertanya-tanya, jenengan ngelepas itu membubarkan atau ngelepas saja? Ya saya suruh teman-teman yang ngurusin, udah saya tidak mau ikut urus karena saya sudah mau ngaji. Loh, berarti jenengan membiarkan kemungkaran. Duh iya. Sama agak sing melakukan, tapi mau ngelihat saya tetap melakukan nih. Nah, akhirnya sama beliau benar-benar dibubarkan. Ya, benar-benar dibubarkan. Kayak begitu. Masya Allah.
Jadi karena yang begituan, apalagi dulu ketika saya masih di Jakarta itu ya, tiap kali ada ini kondangan begitu ya, itu rata-rata nanggep, bikin panggung, ngundang organ tunggal, ada ininya, itu udah jadi ajang maksiat benar-benar itu. Besok paginya itu botol berserakan di mana-mana itu. Astagfirullahaladzim. Wa min akhtari al-ma'asi al-yaum aidan ma buliya bihi al-katsiru minan nas min istima'il aghani wa alati tarb. Dan salah satu perkara yang tidak kalah bahayanya dan bahkan sekarang dianggap sebagai perkara yang sangat biasa adalah mendengarkan lagu-lagu dan menggunakan alat musik. Apalagi lagu-lagu yang ada sekarang rata-rata ya lagu-lagu yang kalau boleh saya katakan ngikuti pendapat para ulama yang membolehkan tentang lagu, itu hampir tidak ada yang boleh didengar untuk sekarang. Ya, kalau boleh mengikuti seperti itu. Ya. Wa hadza min a'dhami al-asbab fi maradil qulub. Ini adalah salah satu perkara yang paling signifikan membuat hatinya orang Islam itu sakit. Sakit sing susah digoleki obate, tombone, serius. Ya, orang itu gini teman-teman. Sebanyak apapun dia beribadah, sesering apapun dia mendengarkan pengajian, ikut majelis dan lain sebagainya, selama telinganya masih dijejali dengan musik-musik, apalagi musik-musik yang khalla'ah, yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan, kemungkaran, ya, maka bisa dipastikan hatinya akan tetap sakit, mati. Yang ngeri-ngeri pengajian, tapi tidak membawa pengaruh yang signifikan untuk dirinya. Ibadah cek berantakan, Al-Qur'ane yo cek gak tahu dicekel. Ojo diwaca ya Mas ya. Dicekel gak tahu Mas. Ya. Mau berbuat kebaikan itu rasane ombak bot. Selama itu kita ini sakit. Mergo lapo? Kita hampir tiap hari sengaja atau tidak ngeringekno nanti lho awak dhewe ngaji lho keringet. Kering iki. Nah, apa gak loro piye atine awak dhewe iki. Seperti itu. Ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena yang seperti itu, kalau dikatakan oleh beliau ini, wasaddaha an dzikrillah wa anis shalah, perkara-perkara tersebut itu akan menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi termasuk sholat. Ya, wa anistima'il Qur'an wal intifa'i bih, apalagi sampai mendengarkan Al-Qur'an dan mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya ada sebagian ulama yang secara totalitas mengharamkan yang namanya musik. Meskipun sekali lagi kalau kita itu ikut pendapat mayoritas, ya tergantung nanti dipakai untuk apa. Intinya begini, kalau dia sampai melalaikan kepada Allah, ini yang mengatakan boleh ya, yang mengatakan boleh sampai dia melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu mending dihindari. Contoh begini, kan ada sebagian ulama yang mengatakan lagu-lagu religi itu boleh, ya kan? Tapi nek sing nyanyi wahyu, iku ngeringekno lagune tan delok sing nyanyi. Nek delok sing nyanyi wis gak usah, mending gak usah. Mending gak usah diringekno, gak usah didelok. Karena apa? Itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah, keempat perkara ini itu sering berkelindan. Maksudnya berkelindan itu begini, terkait satu sama lain. Nek ono nyanyian kemungkinan besar ono ngombe. Nek ono ngombe kemungkinan besar ono zina. Seperti itu terus. Ya. Wa min syiddati intisyaril ma'azif, dan saking ganasnya keviralan persebaran dari alat-alat musik itu, unsiat laha qanawatun fadhaiyah, muncul channel-channel yang khusus membahas tentang masalah ini, khusus menyuguhkan tentang masalah ini. Dulu sebelum ada internet itu ada namanya MTV. Kayak generasi ini sampean saya ngomani MTV ono ya. Nah, MTV itu khusus isinya musik kabeh. Radio-radio yo melu juga khusus memutarkan seperti itu. Masya Allah. Bahkan ada yang aneh kalau di ini tidak hanya tentang alat musik ya, tapi kemungkaran-kemungkaran yang lain ya. Kayak di TV itu gini, lucu di TV itu ya. Agendanya itu lucu. Isuk pengajian, mari ngono dikongkon ngerasani wong.
Gosip ya. Wah, iku konsep piye? Oh, mari pengajian kok di kayak tontonan gosip iku lho. Ah, la quwata illa billah. Mari ngono sinetron azab. Mari sinetron azab, gosip maneh. Atau berita tentang kriminal. Oh ya Allah. Kok ono model kayak ngono iku. Masyaallah. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan innal ghina ayumbitun nifaqo fil qalbi kama yumbitu al-ma'uz zar'ah. Sesungguhnya alat-alat musik, nyanyian-nyanyian yang khalla'ah, yang mengundang syahwat itu akan memunculkan kemunafikan pada diri seseorang sebagaimana air itu bisa memunculkan tanaman dari tanah. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kita masih tahap-tahap awal ya, mungkin kita bisa menghilangkan sedikit demi sedikit beberapa jenis musik yang mengundang syahwat. Entah itu lagunya yang mengandung hal-hal yang berbau kemungkaran, ya misalnya tentang pacaran, ngajakin zina dan lain sebagainya itu, inilah. Dan itu kan mayoritas lagu-lagu yang sekarang beredar kan seperti itu ya. Lagu apa sih enggak? Semuanya berkaitan dengan cinta, putus cinta, ya, sedang kasmaran, ini segitu-gitu kok. Alhamdulillah, jarang sih enggak seperti itu. Selesai pembahasan 4 itu, ya. Nah, jadi ketika semua sudah menghadapi masa itu, ya kita sebenarnya tidak bisa terus kemudian berdiam diri dan menganggap wis pancene wis wayahe. Tidak seperti itu ya. Kita tetap harus memunculkan sensitivitas di dalam hati kita bahwasanya itu adalah kemungkaran dan terus kita ingkari. Syukur-syukur nih misalnya kita bisa mengatakannya dalam bentuk yang lebih verbal, ya. Kita nasihati kayak kita sampaikan kayak bahwasanya itu adalah hal yang tidak boleh. Dan apalagi jika kita memang memiliki kekuatan untuk merubahnya, maka ya kita gunakan kekuatan kita. Makanya gini, teman-teman. Kadangkala tanda tangan satu orang lurah itu lebih memiliki dampak yang signifikan ketimbang ceramah 50 orang ustadz di atas mimbar. Ya, makanya jadi orang pemerintah itu punya kuasa. Jangan terlalu antipati dengan mereka ya. Kayak begitu. Ketika lurah mengatakan tanda tangan dilarang karnaval dengan menggunakan kemungkaran, mari. Kok ono sing seperti itu, wah, langsung didendai atau apa peraturannya seperti itu, ya. 50 orang ustadz khutbah Jumat tentang itu kadang-kala gak mental. Nah ini dulu saya masih ingat sekali 2000 berapa ya, ketika saya masih di Saudi, itu Pak Anies menandatangani larangan izin operasional apa itu yang disinyalir sebagai tempat prostitusi dan tempat Alexis. Saya ngerti, sebelum Pak Anies tanda tangan, tiap Jumat banyak di antara ulama-ulama Jakarta itu yang mengingatkan tentang itu. Belas gak ono. Jalan ya tetap jalan. Begitu satu orang tanda tangan, langsung buyar. Mari. Kayak begitu, gampang, ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Utsman bahwasanya mala yaza'u Allahu bil Quran yaza'uhu bisultan. Apa keburukan apa yang tidak bisa diangkat oleh Allah, dalam tanda kutip tidak bisa diangkat, itu memang bukan berarti Allah nggak mampu ya Anda. Dengan Al-Quran itu bisa Allah angkat dengan sultan, kekuatan aparat gitu.
Wong dikandani didalili sing jenenge minuman keras itu haram lho, dosa sampeyan, mlebu neraka. Bendina dikandani gak mempan. Giliran sing mendem kerowan bakalan dipenjara 10 tahun. Wong mani mendem gak? Terang-terangan gak bakalan wani. Tapi sebelum ada keputusan itu, tanda tangan itu, ulama sudah mengatakan mlebu neraka. Wani gak wong-wong itu? Tetap wani. Jadi kadangkala apa yang tidak bisa dicabut dengan Al-Quran, kemungkaran itu nanti akan dicabut dengan peraturan aparat pemerintah gitu. Makanya ini sama isok jadi ketua RT, ketua RW, jadi ketua RT, ketua RW. Serius, sampean harus berani menyalonkan diri untuk itu. Ya, gak masuk tok kabeh lho. Ya, loh, karena ketua RT, ketua RW itu menentukan. Contoh sekarang, coba engko payu aya karnaval. Nek ketua RT ini gak tahu ngaji, nek ketua RT ini gak tahu sholat. Lu masyarakat loh, dikongkon urunan gawe melu karnaval, disewakno kolbak, disewakno son, terus dikongkon melu kuwape joget-joget sing gak melu denda 100.000. Gendeng kan? Live iki ya. Ya wis. Coba, nek misalnya sing jadi ketua RT sampeyan. Lah kok melu ngono? Atau minimal nek sampean melu, ya kan? Ayo gak apa-apa urunan. Engko kabeh mau waca sunan, puterno tilawah sing gawedhe bare ayat-ayat ruqyah. Surupan kabeh ya wis. Lah kan bisa seperti itu. Tiba kabeh muter iku mosok gak isin ana ayat Al-Qur'an diwaca cah. Minimal isin. Masalah kita itu kalau ditunjuk jadi aparat, gak ono sing gelem. Gak, ayo maju. Nih saya seperti itu, maju. Nek gak sampeyan wong apik, wong elek sing bakalan dadi. Kenapa di beberapa tempat ada produk-produk narkotika yang masih menyebar? Mergo ada sebagian yang selentingan yang mengatakan ono sing dikei. Sapa sing dikei? Iya, ketuane. Coba nih misalnya ketuane sampeyan. Wah, tiap bulan ada razia kos-kosan. Wah, kos-kosan kene saiki dirazia. Ada laki-laki perempuan kok ngekos di satu kos yang sama. Takoki endi surat nikahe? Gak ono surat nikahe, gak oleh, usir. Minimal maksiat itu tidak terjadi di situ, gitu loh. Iku nek sampeyan dadi ketua RT, ketua RW. Nek gak, ya gak iso apa-apa. Apa sampeyan munggah nang mimbar sampai nang dhuwure mimbar ya tetap gak iso. Tapi ketua RT sekali tanda tangan, ketua RW sekali tanda tangan, entek kabeh itu jenenge maksiat. Maka saya sarankan misalnya sampean iso loh ya, misalnya sampean iso, dadilah ketua RT. Mas juga ini karirnya sudah hampir nih, saya hilang. Ojo nolak nih dadi ketua RT. Loh itu langkah kita untuk meminimalisir maksiatan kemungkaran loh. Minimal di momen-momen tertentu. Itu minimal sekali itu. Nah, di beberapa tempat yang kita pernah kunjungin itu, kita malah mendorong, nih bukan kelurahan ya, nih desa ya, kita malah mendorong, ayo sampean jadi kepala desa nih iso. Gak apa-apa, didukung, ayo. Seperti itu. Karena itu salah satu langkah kita, praktis ya. Nah, ya muga-muga yang didukung kuat ngono maksudnya. Itu terus kemudian bisa minimalisir. Ya, seperti itu. Contoh yang paling konkret ya, walaupun belum bisa maksimal ya, ada beberapa kepala desa di sini yang bagus. Ya, anggaran bisa terserap dengan maksimal, korupsi diminimalisir. Kegiatan-kegiatan keagamaan lebih banyak. Ya misalnya belum bisa menghilangkan totalitas, minimal kan kita mengurangi. Gitu. Ya, engko nek ana pemilihan ketua apa saja itu. Mbok ketua takmir, mbok ketua apa. Selama itu bagus, maju. Ya, tapi kudu kuat. Karena nanti ujiannya pasti banyak. Seperti itu. Itu satu pesan yang dulu saya ingat sekali dari dosen saya. Beliau orang Lamongan, tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Ya, lulusan S1, S2, S3 di Arab Saudi. Satu alma mater lah, walaupun beda generasi jauh. Itu beliau mengatakan seperti itu. Kalian harus berani untuk ngambil resiko menjadi minimal ketua RT. Karena dari situ nanti pokok semuanya itu dari situ. Ya, contoh misalnya Cak Said.
ayo maju jadi ketua RT di lingkungan kono saya. Nah, insya Allah meminimalisir. Kerja sama barek sama juri. Seperti itu. Jadi mala yaza'uhu bil Quran yaza'uhu bisultan. Apa yang tidak bisa dirubah kemungkaran itu dengan Al-Quran, yuk bisa dirubah nih kita jadi pemimpin aparat. Ya, maka jangan terlalu antipati dengan yang namanya politik. Ya, dalam segala tingkatan, di tingkat RT, tingkat RW, sampai nanti tingkat desa, tingkat. Karena perjuangan kita itu, misalnya terjun di situ adalah perjuangan untuk satu menyebarkan virus kebaikan dan meminimalisir virus kemungkaran. Itu sebenarnya. Ya, syukur-syukur nanti itu kan yang paling minimal. Syukur-syukur nanti yang ideal khirasatuddin wa siyasatud dunya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mawardi, menjaga agama ini agar tetap eksis. Yaitu tadi dengan menyebarkan virus kebaikan, meminimalisir virus keburukan. Yang kedua siyasatud dunya, ngatur urusan dunia. Ya, tidak ada lagi yang namanya apa jenenge anggaran sing disunat, ditilep, duit wis mudun harusnya 1 miliar, gara-gara dibagi-bagi hanya dapat 500 juta. Tidak ada lagi. Jadi semakin banyak orang yang ada di tampuk kursi pemerintahan, semakin banyak orang baik, insya Allah akan semakin baik nanti hasilnya. Seperti itu. Tuh. Ya, minimal jadi ketua RT dulu ya. Yang punya apa karir dan sudah dikenal begitu ya. Jadi gak ngublek nang kene ya. Atau minimal sama ini gak jadi ketua RT, parki ketua RT. Biar keputusan-keputusannya itu tidak nyeleneh-nyeleneh gitu. Saya masih ingat di kapan ya? Tahun lalu nih gak salah. Sing terus kemudian karnaval cuma diikuti oleh berapa orang di Blimbing kayak gini. Iya, tahun kemarin ya. Nah, 3 tahun itu. Kayak begitu. Jadi kalau nggak bisa merubah ya minimal meminimalisir. Misalkan, ya tetap ada karnaval. Tapi di konsep kayak dulu misalkan tematik begitu ya wis gak usah ono musik-musikan barang wis lah pokok musik-musikan barang. Terus kemudian tematik RT ini misalkan temanya Wali Songo, RT ini misalkan temanya apa, luar negeri Timur Tengah temanya apa, yang penting tidak menyalahi aturan syariat. Karena itu kan termasuk perkara-perkara yang ya tidak ada perintah juga tidak ada larangan. Ono tak larangan gawe karnaval? Nggak ono kan. Jadi ya secara umum ya boleh karena ini ranahnya ranah muamalah. Yang penting tidak dicampur. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak punya, tidak ada, tidak menjadi pemimpin seperti itu. Kira-kira itu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita, lalu mulai membuat rencana tahun ini berkiprah di masyarakat, tahun depan ono pemilihan RT nyalon dhisik minimal dikenal. Sing dadi masalah di kita itu gitu kok. Jadi wong lanang gak ono sing gelem dadi RT, akhirnya sing dadi RT wong wedok. Iki caca, mosok sampean gak isin dipimpin wong wedok caca. Seperti itu. Ya, boleh lah kalau misalkan dijadikan sebagai bagian kerumah tanggaan misalnya, kesekretariatan misalnya, itu jadi masalah. Kok iso jadi kan aneh kan? Kayak dek sedayu, persis kan? Cah sedayu itu kurang ulama ini di sini orang sedayu loro, kurang ulama opo, kurang alim opo, kurang pinter opo. Kok iso kepala desa nih? Oh wedok, wes itu kan nggak masuk di akal. Nah iya, wes no woman. Astagfirullahaladzim. Sementara itu dulu lah, besok kita lanjutkan dengan tamanni annas al-maut dan maji'u zaman yusbiqur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka cakrawala kita. Hadanallahu iyyakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.